Halo kawan-kawan sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, Mimin akan sharing mengenai hal-hal apa saja yang membuat puasa kita sia-sia atau mubazir. Nah, menurut pengetahuan Mimin, setidaknya ada 10 perilaku yang membuat puasa kita menjadi sia-sia. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mencoba untuk men-sharing ke-10 perilaku tersebut untuk kalian. Perilaku yang pertama adalah perilaku tidak ikhlas. Masih banyaknya orang yang puasa sia-sia. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali hanya rasa lapar. Siapa saja sih mereka? Salah satunya adalah orang yang menjalankan ibadah puasa namun secara tidak ikhlas, tidak karena Allah. Ibadah hanya akan diterima Allah jika ikhlas. Demikian pula dengan puasa, termasuk keutamaannya, hanya bisa didapatkan kalau didasari iman dan hanya mengharap ridho dari Allah. Perilaku yang kedua, berkata keji. Orang yang berkata keji alias rafat, yang secara mudahnya berarti pornografi. Contohnya, ketika kita sedang berpuasa, kita mengucapkan kata-kata kasar, mungkin karena emosi atau karena kebiasaan sehari-hari. Nah, hal-hal tersebut harus dihindari ya kawan-kawan, karena bisa membuat puasa kita juga jadi sia-sia. Perilaku yang ketiga, mengumpat dan marah. Mengumpat juga membuat pahala puasa berkurang, bahkan hilang sama sekali. Hal ini akan membuat puasa kita menjadi sia-sia. Demikian pula dengan marah. Ia juga bisa membuat puasa menjadi sia-sia. Mengumpat dan marah adalah setali 3 uang. Jadi, ketika sedang berpuasa, kita harus menahan emosi kita ya kawan-kawan, agar tidak mudah terpancing. Perilaku yang keempat, mencela dan mengajak bertengkar. Jika ada orang yang mencela atau mengajak bertengkar, hendaknya kita yang berpuasa menahan diri. Cukup menjawab bahwa diri kita sedang berpuasa. Jika ada yang mengajak bertengkar saja kita disuruh menahan diri, bagaimana jika kita yang mencela dan mengajak bertengkar? Pahala puasa kita bisa jadi melayang deh. Bahkan puasa menjadi sia-sia. Perilaku yang kelima, ghibah. Ghibah alias membicarakan keburukan orang lain juga bisa membuat puasa sia-sia. Ghibah itu sejenis ya dengan berkata keji, mengumpat, dan mencela, yakni sama-sama penyakit lisan. Bahkan ghibah diibaratkan memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal. Apalagi di zaman medsos sekarang ini, ghibah sudah hampir menjadi bagian sehari-hari dari pesan-pesan kita yang kita ketik dengan jari ini. Jadi hati-hati ya kawan, jarimu adalah harimaumu. Perilaku yang keenam, yaitu berdusta. Berdusta atau berbohong juga sebagai penyebab puasa kita sia-sia. Allah tidak membutuhkan puasa orang yang berdusta. Jadi kalau bisa hindari berdusta ya kawan. Berbicaralah apa adanya, walau kadang berbicara jujur itu menyakitkan. Tapi Allah menyukai orang-orang yang berkata jujur. Dengan berkata jujur pun, hidup kita akan lebih dimudahkan olehnya dalam segala hal, baik itu dalam pekerjaan, rumah tangga, maupun pergaulan. Perilaku yang ketujuh, yaitu kesaksian palsu.
Memberikan kesaksian palsu juga merusak pahala puasa dan menjadi puasa sia-sia. Ia merupakan bentuk lain dari kebohongan, bahkan lebih parah dari sekedar berdusta biasa. Contohnya, seorang terdakwa yang berdusta di pengadilan. Dia tidak mau mengakui perbuatannya, bersaksi palsu mengenai kejadian yang sebenarnya, bahkan berbelit-belit dalam memberikan keterangan kepada hakim. Perilaku yang kedelapan, maksiat lainnya. Seluruh kemaksiatan bisa menjadi penyebab puasa sia-sia. Karenanya, kita perlu waspada dan bermujahadah agar diri kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan yang sebenarnya harus kita jauhi, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di sepanjang waktu. Nah, sekarang perilaku yang kesembilan, yaitu fitnah. Beda ya dengan gibah, kawan. Kalau gibah membicarakan keburukan orang lain yang benar-benar terjadi tanpa kehadiran orang tersebut. Dan jika ia mengetahuinya, orang tersebut tidak suka. Sedangkan yang lebih besar dosanya, itu adalah fitnah. Yakni, jika seseorang mengatakan keburukan orang lain, padahal orang itu tidak melakukannya. Itu juga membuat puasa kita sia-sia. Perilaku yang ke-10, yaitu korupsi. Jika berdusta, kesaksian palsu dan fitnah adalah kebohongan lisan, maka korupsi termasuk yang tidak disukai oleh Allah. Korupsi selain merupakan dosa besar, juga menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Contohnya, ada beberapa amalan yang tidak dipahami oleh sebagian para penyelenggara negara, bahwa menerima tips, komisi, hadiah atau gratifikasi dari pihak ketiga, itu juga termasuk dalam kategori korupsi loh. Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nanti bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Setiap umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan di bulan yang mulia ini. Nah kawan, Ramadan disebut sebagai bulan yang mulia karena terdapat banyak kemuliaan di dalamnya. Salah satunya yaitu seluruh amal ibadah yang dilakukan akan diberi pahala yang berlipat ganda. Maka dari itu, untuk meraih ketakwaan dan menunjukkan kesungguhan dalam berpuasa, terdapat 3 amalan utama yang dapat dilakukan. Dengan cara meningkatkan sholat, banyak berinteraksi dengan Al-Quran, serta perbanyak infak dan sedekah. Nah, kawan-kawan, bagaimana menurut kalian? Semoga apa yang Mimin sudah sharing kali ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi Mimin pribadi khususnya. Dan kita dapat meningkatkan kualitas ibadah puasa kita dengan ikhlas. Juga dapat menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya.